Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Alhamdulillah kita keluar dari kemarin terkait dengan larangan warung Madura buka 24 jam. Dan sekarang kita dipastikan bahwa Kemenkop ya, Kementerian Koperasi UKM pastikan tak ada larangan warung Madura buka 24 jam. Ya, akibatnya mereka pernyataan dari awal mereka sudah mewanti-wanti bagaimana ya warung Madura yang ada di Bali dan sebagainya. Saya kira alasannya tidak logis. Kalau ada persaingan secara secara terbuka ya, maka orang-orang akan melihat bahwa hal yang biasa dalam sebuah bisnis di situ begitu kan. Bahkan kalau ini diatur terjelas ya, Kemenkop di situ tidak pro terhadap rakyat, malah mereka pro terhadap minimarket. Apa yang ditakuti sebenarnya ya kepada warung Madura ya, warung toko Madura, toko kelontong Madura dan sebagainya. Apa yang ditakuti mereka? Padahal secara konsekuensi begitu kan ya, secara konsekuensi itu lebih parah ya warung Madura. Bagaimana tidak? Masalah keamanan yang kedua adalah masalah soal barang-barangnya takut dicuri dan sebagainya begitu kan. Mereka buka 24 jam saja masih ada orang yang mengganggu di situ begitu kan. Di sisi lain, kalau kita melihat dengan apa yang kemudian disampaikan ya para teman-teman yang punya warung Madura ya atau toko Madura di situ, bukannya sipnya saja itu 24 jam di situ. Ada istrinya, ada anaknya, ada orang tuanya, ada orang lain dan suami istri yang berada di situ begitu kan ya. Tidak ada manajemennya ya hanya itu aja begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya minimarket tersebut ya dibandingkan dengan toko Madura itu jauh harganya. Satu sisi. Di minimarket harus beli ya satu bungkus ya. Kalau di warung Madura bisa ecer di situ begitu kan. Inilah ya kehebatan orang-orang Madura di situ begitu. Banyak sekali pro dan kontra sekarang ya, UMKM malah dilarang. Ada apa ini begitu? Dan sekarang ya kita lihat saja ketika Kementerian Koperasi yang meminta warung Madura harus taat pada aturan jam operasional, sebagai orang Madura harus tunduk pada larangan-larangan itu demi keamanan misalnya. Oke lah, tidak menjadi masalah. Tapi bukan berarti kita melarang ya buka 24 jam di situ. Artinya apa? Artinya selama ini ya menjadi spekulasi dan itu menjadi trending topik di media sosial. Bahkan ya tidak hanya itu. Ini orang-orang Madura sampai memberikan klarifikasi sana sini ya. Emang ya gimana ini cara mengelola negara ini? Polanya selalu template, tes ombak. Begitu tahu respon negatif buru-buru lalat, batalkan aturan. Lalu pahlawannya ya nongol belakangan. Beginilah negara jika diurus orang-orang yang tidak kompeten, bermental korup dan melegalkan kolusi. Wah, ya komentar-komentar netizen ngeri-ngeri banget mereka ya. Warung-warung dia yang dijual sembako kok pakai dilarang-dilarang sih? Malah membantu banget buat kita. Cari keperluan di warung yang buka 24 jam. Yang dekat rumah lagi ya. Kemenkop malu dong mengeluarkan statement yang tidak berfaedah katanya begitu kan. Jadi menurut saya pribadi alasannya tidak masuk akal. Kalau mereka ada keluhan dari pengusaha minimarket ya, lalu kemudian punya dampak, ya inilah persaingan dari bisnis di situ begitu kan. Ini bisnis rakyat kecil loh begitu. Yang untungnya mungkin ya jutaan di situ begitu setiap bulannya begitu kan. Dibandingkan dengan minimarket yang untungnya 50 juta, ratusan juta ya dan sebagainya di situ. Ya kita lihat saja apakah pemerintah saat ini benar-benar pro terhadap rakyat atau memang ya hanya dijadikan sebagai tes ombak atau bagaimana begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini saya apresiasi sekali kepada DPR yang dari Dapil Madura yang kemudian gerak cepat ya memberikan statement di situ begitu kan ya. Saya kira ini ke depan bahwa pemerintah ya di kepemimpinan Prabowo Gibran harus memberikan bagaimana harus pro terhadap rakyat. Ya, warung Madura tidak dibantu oleh pemerintah, mereka sewa sendiri, buang uang sendiri begitu kan.
punya ongkos sendiri di situ begitu kan, tanpa ada keterlibatan pemerintah. Seharusnya kalau pemerintah membuat regulasi terhadap undang-undang itu ya, terkait dengan adanya warung-warung murah, seharusnya mereka harus pro terhadap undang-undang terhadap warga Madura begitu kan. Ya tidak hanya orang-orang Madura, siapapun yang buka 24 jam silakan begitu kan ya. Karena nampaknya sekarang ini ya misalnya kayak bantuan apa dan sebagainya begitu kan, itu baru pro terhadap rakyat. Dan sekarang malah ya seolah-olah ingin menyengsarakan atau menyusahkan rakyat UMKM di situ begitu. Mari kita baca. Ini Kemenkop UKM ya pastikan tak ada larangan warung Madura buka 24 jam. Kementerian Koperasi dan UKM Kemenkop UKM ya telah memastikan tidak ada larangan bagi warung-warung Madura untuk berjualan selama 24 jam. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim. Melansir dari pemberitaan Antara Sabtu 27 ya Februari 2024, pernyataan itu disampaikan melalui sebuah keterangan resmi untuk mengklarifikasi pemberitaan terkait imbauan dari pemerintah kepada para pengusaha warung Madura untuk mematuhi aturan jam operasional sesuai aturan pemerintah daerah. Arif mengatakan bahwa pihaknya sudah meninjau peraturan daerah Kabupaten Kelungkung nomor 13 tahun 2018 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat pembelanjaan dan toko swalayan. Ia mendapati bahwa tidak ditemukan aturan secara spesifik melarang warung Madura untuk buka 24 jam. Nah, ya sesuai dengan aturan mereka tidak ada kok di situ begitu kan. Tidak ada larangan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya mungkin ya keluhan-keluhan dari para pengusaha minimarket yang kemudian kalah saing di situ, dan pada akhirnya mereka curhat mungkin ya. Ada statement di situ begitu, lalu kemudian harus disampaikan. Dan pada akhirnya mereka blunder sendiri kalau menurut saya begitu kan. Jadi oke lah, secara tidak langsung kalau memang ada aturan, ya bukan aturan buka 24 jam atau tidak, ya aturannya mungkin masalah kebersihan, aturannya mungkin masalah yang saya katakan tadi, kebersihan dan sebagainya begitu kan. Saya kira ini perlu begitu, kebersihan itu kan menjadi bagian dari iman begitu kan. Maka saya katakan bahwa kalau aturan buka 24 jam kan terserah mereka begitu mau buka berapa jam begitu kan ya, dan bahkan guyonannya hari kiamat pun ya buka setengah hari di situ. Bahkan ini banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen. Ia juga menyebutkan ya Kemenkop UKM akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah terkait mengenai aturan pembatasan jam operasional warung Madura yang sedang berkembang di masyarakat. Justru dengan adanya warung Madura ya mereka itu terbantu begitu kan ya. Mereka terbantu kalau kita lapar tinggal ke warung Madura yang bukannya 24 jam di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya kan menurut saya pribadi tidak ada yang meresahkan di situ begitu. Kenapa kok harus ada regulasi seperti itu? Harus ada kebijakan dan larangan-larangan seperti itu. Kalau Indomaret misalnya dengan Alfamart, ya silakan mau buka 24 jam kan terserah begitu kan. Tapi mereka ya melihat dengan regulasi yang ada di situ begitu kan. Maka juga pelanggan-pelanggan dari orang-orang dari warung Madura ini kan tidak seberapa sebenarnya. Pelanggannya segang mereka, tempat-tempat mereka begitu kan ya. Kan kebutuhannya kebutuhan dapur mereka. Kalau Indomaret kan serba ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, ada baju ini, baju itu dan sebagainya begitu kan. Kalau di warung Madura ya kebutuhan setiap hari begitu. Masa mau beli mau beli bawang, masa mau ke Indomaret ya, mau beli dan sebagainya begitu kan. Ya kita lihat saja di warung Madura ada bawang sasetan, ada bawang ini, ada bawang itu dan sebagainya. Saya kira ini yang akan menjadi tantangan ke depan. Jangan-jangan nanti ada regulasi harus bermerek MAT. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.